Emang susah move on sama yang dulu, tapi kau juga butuh kelanjutan hidup yang bahagia. Guys, nggak ada yang aku lupain sama sekali. Setiap hari juga aku kirimin doa. Cuman yang bisa kita lakuin saat ini ya cuman doa gitu. Terus kalau kalian suka ngetik, kau udah lupa sama almarhum, udah ngelupain almarhum, udah nggak sayang sama almarhum, terus Aul harus gimana? Aul harus ikut meninggal? Aul harus jomblo seumur hidup? Aul harus gimana? Gua pribumi Cikarang nggak berani ada yang di atas 8 juta, kebanyakan anak rantau. Salut saking pengen kerjanya. Iya, kemarin juga Aul udah mau nerima tuh yang ADM 10 juta. Terus sama bunda sama ayahnya diomelin, jangan gampang percaya sama orang katanya gitu. Kita kan nggak tahu dia itu mau niat baik atau jahat gitu. Jangan gampang percaya, orang kita mau nyari kerjaan kok, bukan mau ngasih kita mau kerja malah ngasih duit gitu. Kita kerja mau nyari duit, bukannya mau ngasihin duit gitu. Apa gimana sih bunda kemarin ngomongnya teh? Lagi ngapain? Lagi nge-live. Kuat banget sih hati kakak. Kuat nggak kuat, namanya hidup itu harus kita jalanin cuy. Betul, banyak banget itu tahu orang-orang yang kerja tuh ketipu. Kemarin teman Aul juga ADM, dia pakai ADM. Dia ADM itu 7 juta apa berapa gitu ke Kalimantan. Terus ya udah, duitnya ituan nggak balik lagi karena ya udah ditipu gitu. Nyanyi nyanyi apa? Kapan kira-kira bikin vlog lagi? Dijanjin kerja apa di Kalimantan temannya? Jadi itu teman Aul, dia itu dimintain duit 5 juta apa 6 juta gitu. Pokoknya berangkat ke Kalimantan udah tinggal terima beres lah. Terus nyampe sono tuh pokoknya ditulis persyaratan kerjanya itu dia dapet gajinya itu 10 juta 15 juta gitu. Tapi pas udah tanda tangan kontrak kedua dia cuma dapat gaji 2 juta 500. Dan jadinya akhirnya teman aku nggak jadi kerja, balik lagi ke sini karena ya dibohongin itu soal gaji. Dan duit dia yang 5 juta angus. Kalau kena tipu ya bakal hilang semuanya. Iya, makanya aku tuh harus hati-hati. Semoga dunia cepat-cepat terpanggil ya semangat nikmatin dunia pekerjaan yang baru, amin. Doain ya guys. Kau PK bareng Kak Uti, lu nggak berteman guys? Nyanyi nyanyi apa? Nanti tambah susah dong nonton bareng kakak Chance. Ya gimana cuy, ya biasa, maksudnya yaudah gitu, biar privasi Aul juga terjaga. Dia nggak tahu lewat calon atau apa gitu. Pokoknya dia dijanjin tuh gaji tuh di atas 10 juta. Terus udah nyampe sana tanda tangan kontrak yang kedua gajinya cuma 2,5 apa 1,5 gitu. Sedih sekali. Live tetap kan live tetap. Tetap dong. Aul PK bareng Tarpon Auli. Aul nggak tahu, belum berteman kan. Tulang kan punya itu baru. Aul cantiknya kelewatan, masya Allah, amin. Halo, saya dari Lombok ya.
Doain lah pokoknya ceweknya bang kawan Paropo. Wow, cantiknya. Aul kelahiran 2005. Nama TikTok Kacans apa Kak Aul? Kakak Chance. Hai Kak Aul. Hai. Pakai sunscreen apa Kak Aul? Aul pakai itu Mask Glow. Aul pakai iPhone berapa? Enggak, ini pakai Samsung. iPhone Aul kan rusak. Aul cantik banget, iya guys. Amin. Aul nggak bikin konten lagi. Minggu Aul bikin konten apa? Kok Aul nggak pernah ngepost foto kakak Chan di TikTok? Ada. JJ. Kalau HP Samsung memang bagus kameranya. Emang bagus ya kelihatannya. Tetap beda loh Android sama iPhone teh. Lulusan tahun berapa? Tahun 2023 Aul. 2023 ya? Iya 2023. Apalagi HP Vivo. Kalau pakai mask glow kenapa ya Kak lama putihnya? Aku aja pakai mask glow itu cuman pakai sunscreennya cuy, enggak pakai paketannya, karena kalau pakai paketannya itu muka aku teh jadi abu-abu, dia nggak cocok. Kan orang-orang mah kalau pakai krimnya kayak day cream, night cream itu kan jadi putih gitu glowing. Kalau Aul mah enggak cuy, kayak nggak cocok gitu. Cuman Aul pakai sabun pepaya, sabun cuci muka pepaya biar mukanya putih. Selalu Kak Aul yang cantik, bahasa Bekasinya masih kental. Iya dong, aku kan orang Bekasi. Tutor makeupnya Kak Aul make up. Aku tuh make up cuma pakai alis, pakai maskara, soplen, lipstick, udah gitu aja. BB Aul nggak tahu berapa, TB-nya 150 kalau nggak salah. Aul belum nimbang lagi kenapa ya kita tuh kalau di kamera tuh kelihatannya gendut banget? Kenapa sih? Kayak kesel cuy, apalagi kalau di samping Chandro kan kurus ya, gue jadi kelihatan gede banget coy, kayak Allah. Apa sih tuh namanya tuh, di Kerawang pokoknya, sampai pada ngomong gini, ternyata Aul aslinya kecil ya, imut kata gitu, tapi kenapa di konten kayak gendut banget? Ya nggak tahu pokoknya tuh, nggak tahu lah pokoknya. Tumen pucet amat kan Aul ini cuy, nggak make up. Halo Idan, ada Idan ya. Assalamualaikum cantik Buul. Waalaikumsalam. Aku tuh kalau sholat isya nanti jam 10-an nih cuy, sekalian sholat hajat.
Habis sholat hajat tadarusan terus tidur, terus nanti jam 3 kalau nggak jam 4 bangun. Dan walaupun kita nakal, bandel, sholat itu nomor satu cuy. Walaupun kadang sholatnya masih entar-entaran gitu, belum tepat waktu, cuman ya segini alhamdulillah lah. Waalaikumsalam. Hai kak, hai. Kalau jangan dibaca komenannya netizen. Iya cuy, sedih sekali punya netizen kayak gini cuy. Sama sholatnya nomor satu, kalau nggak sholat dimarahin. Aku tuh bolong kadang tuh gini cuy, subuh kadang udah melek, udah bangun, tapi gerakinnya itu males banget. Bolongnya tuh di subuh kadang-kadang. Aku kapan nikah? Aduh, masih lama itu guys. Aul lambambung, apa nih itu lambambung? Suruh si kakak Chance belajar sholat cuy. Kakak Chance itu emang orang Kristen, beda agama sama Aul, cuman tentang agama Islam, kayak tentang doa-doa, tentang sholat, tentang pelajaran Islam yang kita tahuin tuh dia juga tahu. Alhamdulillahnya itu dia udah tahu, jadi tanpa kita ajarin pun dia udah tahu gitu. Karena dia walaupun Kristen, dia udah belajar tentang Islam, kayak diajar baca Al-Fatihah, surat-surat pendek, terus hadis-hadis yang dia tahu, doa-doa pendek yang biasa orang Islam lakuin itu dia tahu. Kenapa terus kakak Chan gak masuk ke Islam aja Kaul? Semua itu butuh proses guys, dan agama itu nggak dimain-mainin, itu harus benar-benar dari hati, dari lubuk hati dia gitu. Iya, dia tahu agama kita, betul sekali. Apalagi nih cuy, kalau misalnya kita lagi diceramahin sama dia, hadis-hadis, dalil-dalilnya dia itu tahu cuy. Kadang kalau lagi nyeramahin Aul itu udah kayak ustad, bener-bener ustad. Kadang Aul suka salting sendiri tau kalau dia lagi nyeramahin Aul teh, kayak wow, kayak salting aja gitu. Doa terbaik buat Aul, iya guys, seketika jadi ustad. Iya sumpah, kakak Chance itu cowok dewasa yang pernah Aul temuin dari sebelum-sebelumnya. Karena kalaupun ada hal yang dia nggak suka dari Aul, terus Aul ada ngelakuin kesalahan, dia itu berani negur Aul, dia berani ngungkapin
perasaan dia. Maksudnya kayak kalau misal ada hal yang dia nggak suka dari aku tuh dia omongin gitu, kayak aku nggak suka kamu kayak gini gitu. Terus dia berani negur Aul kalau Aul salah, kayak misalnya kamu nggak boleh marah-marah kayak gini kayak gini kayak gini gitu. Dewasa dia, walaupun kelihatannya kelemar-kelemar kayak bocah gak danta, tapi dia dewasa cuy, sesuai dengan umurnya. Makanya kalau kalian nanya kenapa sih Kak Aul kok milih kakak Chance gitu, Aul itu nggak sembarangan untuk menerima cowok guys. Kayak bahkan sebelum Aul kenal kakak Chance juga Aul kenal sama cowok-cowok, dan kenapa Aul nggak sama cowok sebelumnya ya karena memang nggak ada kecocokan di antara kita gitu. Dan kenapa Aul memilih kakak Chance ya mungkin karena nyaman, karena cocok gitu, karena ya memang kakak Chan itu bisa bimbing Aul gitu. Gitu guys, Aul malah banyak belajar kedewasaan dari kakak Chan, kayak dari menanggapi soal mengontrol emosi, kayak menilai seseorang, itu Aul banyak banget belajar dari kakak Chan gitu. Mau bikin konten sama Ricky PS enggak, mau ketemuan aja sekalian silaturahmi, ada yang mau diobrolin. Sukses buat kalian berdua, amin. Emang ngelek ya, walaupun memang mungkin kelihatannya kita tuh nggak cocok ya dari segi dari segi satu sama lain gitu. Ceritain Aul ketemu Aul sama kakak Chance. Aul ketemu sama kakak Chance itu karena tulang paropo. Aul ngonten bareng tulang paropo di Kerawang, nyobain H2 sama JTX 25R tulang, terus ketemu lah sama kakak Chance. Terus akhirnya kita konten bareng. Awalnya sih gara-gara kita konten yang care sama Aul itu cuman kakak Chance. Dia yang nanyain kabar Aul, dia yang selalu apa namanya, kalau Aul bikin SG tuh dia selalu bales. Kalau Aul lagi sakit kenapa Aul, kayak care lah, bener-bener care gitu. Kayak dia yang nyemangatin Aul, ngasih solusi juga, ngasih punya lah kenyamanan satu sama lain gitu. Sampai akhirnya tuh Aul, pas Aul lagi ngehilang dari sosial media itu, Aul bener-bener gak berani untuk ketemu sama siapapun, tapi dia coba ngeyakin Aul kayak ayo ketemu gitu, kita sharing bareng-bareng sama tulang. Akhirnya kita ketemu bertiga sharing. Itu pertama kali Aul deket ketemu ketemu sama kakak Chan setelah konten. Ngomong dia marah tuh, bilang lu nggak jelas katanya, padahal lu lagi nge-live. Ih, halo adek cantik. Kalau guys, tanpa kalian suruh untuk Aul doain almarhum atau ngajiin almarhum, setiap hari juga Aul bakalan kirimin doa, kirimin Al-Fatihah ke almarhum. Ul emang almarhum pikirannya gak dewasa ya, dewasa, cuman ya kan untuk apa kita ceritain lagi guys, nanti Aul salah lagi gitu. Kayak ya udah, yang udah gitu. Terima kasih banyak pokoknya buat teman-teman yang sampai saat ini masih support Aul, masih masih apa ya, ya masih selalu ada lah buat Aul gitu di sini, ngebantu Aul gitu untuk ngeramein konten-konten Aul. Terima kasih banyak. Intinya jodoh mau rezeki itu nggak ada yang tahu, doain Aul pokoknya yang terbaik buat kedepannya. Itu seperti apa kita nggak tahu ya guys. Ya terima kasih banyak.
buat teman-teman yang udah support. Bahas dulu nanti Chandro ngamuk. Iya nih, aku tadi habis sholat maghrib enggak itu. Hai teteh, hai. Udah ya guys ya, mungkin live-nya cukup sampai sini saja. Nanti kita live bareng lagi. Semoga bahagia sama kakak Chansnya ya Allah. Terima kasih banyak doanya. Buat kalian juga jangan ngebanding-bandingin lagi ya, buat ngebanding-bandingin kayak kakak Chan sama almarhum gitu. Kayak semua tuh udah ada porsinya masing-masing, kekurangan kelebihan mereka tuh udah punya porsinya masing-masing gitu. Oke. Minta doanya, minta supportnya dari kalian untuk Aul sama kakak Chans. Pergi? Gak tahu. Kamu lagi ngapain? No, dia hitam banget cuy tuh. Alah, Hitam banget dia, berenang 2 hari. Oh, jadi hitam dia, bukan cindo lagi, hitam dia, hitam banget. Dia hitam banget cuy. suaraku serak. Gara-gara kawan teriak. Udah kayak tikus kejepit sih ya. Nyuruh aku mandi terus sih, emang aku kelihatan belum mandi. Dia aura maghrib cuy. Anjay. Mirip Neng Maghrib. Lu tau Neng Maghrib gak? Hah? Orang Kerawang, Aul. Enggak, aku orang Bekasi Timur. Kebanyak minum air gas tuh pasti ya, Mbak. Air gas apa? Air gas apa nggak tahu ya, yang bersoda-soda nggak sih? Kapan? Kayak minum Fanta gitu, Sprite. Oh, kalau itu kemarin ya, habis berenang. Air soda ul. Oh, air soda no. Bekasi mana? Aku tinggal di Bekasi Timur. Mau jadi orang Kerawang ya ul, amin. Aduh, amin, amin. Hitam banget ya no. Is. Tadi ada lu gue bikin nangis. Kenapa? Gue takutin pocong sampai nangis, mampus anjir. Seru anjir ya kalau bikin dia nangis ya. Iya. Aul sama Eba suka gitu guys, suka Inade. iya bener. Ul, PRT punya anak berapa? Banyak. Balas dulu deh nanti ngamuk. Oke lah guys, konten live-nya sampai sini aja ya. Soalnya Ul mau balas chatnya Chandro, nanti dia marah. Oke. Dadah.